Sidang pemeriksaan setempat yang berlangsung di sebuah rumah lokasi sengketa di Desa Kalisongo, Ndau, Kabupaten Malang, berbuntut panjang. Pasalnya, korban yang sekaligus pemilik awal rumah yang disengketakan dan selaku penggugat dilaporkan ke polisi oleh tergugat. Korban dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pengerusakan dan masuk pekarangan tanpa izin. Kasus perkara berdata antara Isa Kristina, seorang ibu rumah tangga yang merupakan ahli waris dari almarhum suaminya Solikin, asal Desa Kalisongo, Kecamatan Ndau, Kabupaten Malang, dengan Gunadi Yuwono, bos salah satu koperasi di Kota Malang, belum usai. Kini Gunadi yang merupakan tergugat melaporkan korban Isa Kristina selaku penggugat ke Polres Malang. Laporan Gunadi Yuwono terhadap Isa Kristina dengan tuduhan pengerusakan dan masuk pekarangan tanpa izin. Padahal rumah yang disengketakan merupakan rumah milik Isa Kristina dan suaminya Solikin yang telah dibalik nama ke Gunadi Yuwono tanpa sepengetahuan penggugat. Dari laporan Gunadi Yuwono, penyidik Polres Malang memanggil Isa Kristina untuk diperiksa. Menanggapi panggilan dari penyidik Reskrim Polres Malang, Isa Kristina didampingi Bupati Lira Malang Raya mendatangi Polres Malang untuk memberikan keterangan. Usai menjalani pemeriksaan, Isa Kristina mengaku bahwa dirinya datang untuk memenuhi panggilan dari penyidik Polres Malang. Ia juga mengaku bahwa ia mengklarifikasi laporan dari pihak Gunadi Yuwono. Isa mengaku tuduhan melakukan pengerusakan dan masuk pekarangan tanpa izin tidak mendasar. Mengingat rumah yang sedang disengketakan tersebut merupakan miliknya dan almarhum suaminya yang saat ini dikuasai oleh Gunadi Yuwono. Isa juga mengancam akan melakukan pelaporan balik atas dugaan tuduhan tidak mendasar. Saya memenuhi panggilan penyidik tanggal, kan kemarin undangannya tanggal minggu kemarin, terus saya ada berhalangan hadir, jadi saya tunda untuk hari ini datang. Dan ini saya mengklarifikasi atas tuduhan yang ditujukan kepada saya. Sama dilaporkan apa ini, Mbak? Pengerusakan sama memasuki pekarangan orang tanpa izin. Padahal itu punya dengan sendiri. Itu ya rumah saya sendiri. Emang posisinya saat ini seperti apa sih rumahnya? Dikuasai sama siapa? Dikuasai sama Gunadi. Dia sebagai apa waktu itu? Jadi bos koperasi. Awalnya ada tahun 2016 itu ada pinjaman di koperasi. Tapi saya sudah mengangsur selama 2 tahun lebih, 50 juta tiap bulan. Dan bahkan lebih ya? Iya, saat itu juga saya sudah menjual, pihak koperasi juga sudah menjual tanah sawah almarhum suami saya. Kan saya tidak pernah merasa menjual ke pihak Gunadi. Pas itu saya minta fotokopiannya itu sudah balik nama atas Gunadi. Sementara Bupati Lira Wiwit Tuhu yang mendampingi korban mempertanyakan tuduhan dari pelapor. Bupati Lira juga mengaku bahwa terkait dugaan pengerusakan masuk tanpa izin ini tidak benar, karena saat kejadian merupakan sidang peninjauan setempat di lokasi yang disengketakan. Seharusnya jika adanya laporan, maka polisi diminta untuk memanggil pihak dari pengadilan dan kuasa hukum dari tergugat. Mempertanyakan kepada kepolisian terkait dengan peristiwa apa yang dianggap memenuhi unsur pidana atau setidaknya patut untuk diproses secara hukum pidana. Ini tadi kan sifat ini masih klarifikasi, jadi tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan saksi pun tidak, masih hanya proses klarifikasi. Tapi yang pasti terkait dengan peristiwa yang dianggap ada unsur pidana itu kan pemeriksaan setempat yang di dalam kejadiannya juga yang ikuti ada dari pengadilan, ada dari pihak penggugat maupun tergugat. Jadi harapan kami kalau memang ini klarifikasi dilakukan secara fair, ya harusnya dilakukan pemanggilan juga ke pengadilan dan ke penasihat hukum dari pihaknya lawannya dari Isa. Pada dasarnya semua orang boleh untuk membuat laporan, akan tapi kalau laporan itu dibuat mengada-ada, terlebih kalau yang melaporkan itu sebenarnya paham bahwa ada peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pidana tapi dipaksakan untuk dilaporkan, maka bisa jadi ada unsur pelaporan palsu. Tapi terkait dengan hal itu nanti kita pertimbangkan lagi lah, diskusi lebih lanjut dengan kliennya. Simon Afridu melaporkan.